Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya, dimanapun kalian berada. Salam sedulur dari saya. Dan untuk kalian yang baru menonton video saya ucapkan salam kenal. Saya Lintan Junior. Semoga di video saya yang selalu saya buatkan untuk kalian, yang selalu saya sajikan untuk kalian, ada hal yang bermanfaat untuk kalian dan tentunya menambah wawasan kalian. Dan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang berhalusinasi tentang hal gaib. Dan ini banyak sekali. Kenapa saya membuat konten seperti ini atau membuat video seperti ini? Karena banyak sekali hal ini terjadi gitu loh. Jadi banyak juga yang DM saya tentang kehidupan dia gitu loh. Jadi cerita dia pernah ngalamin kejadian ini sampai sehingga yang membuat saya itu wah ini kayaknya menarik sekali dan pasti ada hal yang bermanfaat dari tayangan ini. Nah, untuk kalian yang tertarik atau senang dengan hal gaib, boleh disimak videonya. Dan untuk kalian dimanapun, saya doakan semoga kalian itu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya, yaitu ciri-ciri orang yang mengalami halusinasi tentang hal gaib. Nah, ini akan saya jabarkan atau saya ceritakan ya. Ciri yang pertama yaitu orang ini akan merasa dirinya itu bisa ya tentang hal gaib, bisa melihat, indera penciumannya peka, indera pendengarannya peka, indera penglihatannya peka. Jadi sering melihat hal gaib misalnya, terus sering berkomunikasi dengan khodamnya misalnya. Nah, ini banyak sekali. Padahal dirinya itu tidak pernah belajar spiritual. Jangankan belajar, mempunyai guru spiritual pun tidak ada. Nah, tapi dirinya itu merasa bisa. Kenapa? Karena orang itu terlalu berambisi, ingin bisa, ingin seperti dia, ingin seperti dia, ingin seperti dia, ingin memiliki ilmu seperti ini, ingin bisa seperti ini. Itu terlalu berambisi. Sehingga membuat dirinya itu ya merasa dirinya bisa. Yang nantinya pembawaan kehidupannya itu akan merasa dirinya itu paling luar biasa dan tentunya sombong. Gitu loh. Jadi gini, kalau kalian tidak merasa memiliki guru atau belajar spiritual, ya, lebih baik letakkan posisi Anda itu sebagai orang awam. Gitu. Walaupun kalian punya kejadian atau cerita pengalaman dari kehidupan Anda sebelumnya. Tapi jadikan kategori itu seperti orang awam. Kenapa? Karena kalian tidak punya guru dan tidak belajar. Gitu. Walaupun kalian itu misalnya didampingi oleh khodam leluhur. Gitu. Dibandingkan kalian itu punya kejadian nih misalnya di masa lalu yang aneh, yang di luar nalar. Terus merasa diri kalian itu bisa. Nah, itu yang salah. Kenapa salah? Karena ketika kalian berkonsultasi ke orang yang ngerti, itu kalian akan merasa diri kalian itu benar. Misalnya gini, misalnya ya, saya orang yang merasa diri saya itu bisa misalnya. Terus saya konsultasi ke kalian. Saya cerita nih, Kang, misalnya saya ini punya pengalaman. Pernah bertemu, pernah berkomunikasi dengan khodam saya, sosoknya naga misalnya. Nah, setelah itu kalian itu mengecek di dalam diri saya itu benar atau tidak. Dan kalian itu menyatakan bahwa diri saya itu tidak ada khodam naga. Nah, saya karena merasa saya punya pengalaman ya berkomunikasi atau melihat khodam saya, misalnya naga, saya membela diri dong. Jadi adu argumen gitu loh. Padahal kalau kita bertanya baik-baik, benar nggak sih di badan saya ini ada khodamnya, misalnya kita nanya seperti itu, ya itu nanti kan akan dijabarkan gitu loh. Makanya orang yang merasa dirinya bisa tanpa memiliki guru, tanpa belajar, itu udah salah besar. Karena nantinya ke depannya semakin dia memperdalam, semakin dia bergaul dengan orang-orang yang sensitif, yang ngerti hal gaib, dia bergaul aja tapi tidak mempelajari. Mempelajari itu kayak misalnya tirakat, puasa, wirid gitu kan. Itu mempelajari. Tapi kalau misalnya bergaul dengan di sekitarnya itu spiritual, itu hanya sebatas mereka itu berbicara.
entah itu pengalaman mereka, entah itu bicara tentang solusi dari penyakit ini menyembuhkan seperti apa. Nah itu, jadi mereka itu nantinya orang yang merasa dirinya itu bisa, itu akan bisa dari segi ucapan saja, tapi dari segi keilmuan tidak ada. Ya, nah yang kedua orang ini juga ya termasuk terobsesi. Jadi gini, kalau misalnya kalian ingin memiliki suatu keilmuan, contohnya misalnya pengobatan ya, kalian ini terobsesi ya, ingin memiliki ilmu pengobatan dari medis maupun non medis. Nah, kalian itu hanya membaca, misalnya dari internet misalnya kan, nah, kalian itu membaca, oh puasanya seperti ini, wiridnya seperti ini, cara mengobatinya seperti ini, bahan-bahannya seperti ini, medianya seperti ini, cara prakteknya pakai ini. Nah, kalian tuh membaca doang, tapi tidak melakukan. Dan tentunya tidak didasari dengan ada yang membimbing. Nah, itu salah juga. Gitu loh. Kalau kalian tertarik dengan hal gaib, ya, cari guru atau cari orang yang bisa ngajak sharing tapi dengan catatan yang benar. Gitu loh. Sharing. Bener nggak. Nah, nanti dari sharing itu, kalian jangan terapkan ke orang lain. Dalam arti kalian menggurui orang yang awam. Jadi kalian itu merasa guru. Jangan begitu. Jadi, kalau misalnya kalian sharing dengan orang yang mengerti. Nah, dari sharingnya itu, kalian ambil, boleh kalian kasih ke orang lain, tapi dengan catatan berbagi informasi. Ya, bukan merasa diri kalian itu bisa. Begitu. Jadi beda ya. Nah, ini bahaya juga gitu. Terus dampaknya apa sih Kang? Ya itu, kalian tuh akan nantinya sombong, merasa diri kalian tuh paling bisa, ngerasa kalian tuh paling jago, ngerasa diri kalian tuh paling luar biasa. Jadi angkuh. Nah, selanjutnya itu ciri orang yang berhalusinasi itu orangnya itu tidak sabaran. Ya tidak sabaran tentang hal gaib. Jadi misalnya baru punya pengalaman mengalami tirakat sedikit, misalnya baru beberapa keilmuan, tapi dirinya itu tidak sabar, pengen segera buka praktek, ingin segera punya pasien. Jangan begitu, karena kalau kita ingin membuka praktek, kita ingin punya pasien, tentunya kita harus tahu dulu resikonya. Kita harus juga mengorbankan waktunya. Kita juga harus mengorbankan tenaga kita. Jadi kalau kita buka praktek itu nggak mudah. Banyak yang menguras tenaga, pikiran, belum cobaannya, belum ujian dari tetangga, belum ujian dari orang lain. Itu kalau kita buka praktek itu banyak sekali ujian dan cobaannya. Karena orang yang berbuat baik pasti banyak musuhnya. Gitu. Intinya seperti itu ya. Tapi jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Nah, itu pesan yang harus kalian lakukan ya. Dan selanjutnya itu ciri-ciri orang yang berhalusinasi itu adalah setiap hari dia akan bersugesti di pikirannya itu seperti melihat sosok. Jadi, wah ini berabe juga sih orang yang seperti ini. Ada nggak di antara kalian yang seperti itu? Jadi setiap hari itu kayak melihat sosok. Dan ini kejadian itu sudah lama, misalnya dari kalian usia eh, 7 tahun atau 8 tahun. Nah, itu beda lagi ya. Bedanya kenapa Kang? Jadi gini, kalau dari usia yang masih kecil kalian sudah bisa melihat, itu berarti dari bawaan lahir. Ya, itu berarti dari bawaan lahir. Tapi kalau misalnya kalian nih di umur misalnya 19, 18 itu kalian tuh ngerasa bisa melihat sosok-sosok. Nah, terus dengan kalian ini tidak mempelajari hal spiritual, tidak mempunyai guru, nah itu bisa dikatakan berhalusinasi karena keinginan, berambisi, terobsesi yang terlalu tinggi. Nah, itu bahaya sekali. Dampaknya sangat luar biasa. Kang, apakah dampak besarnya bagi orang yang berhalusinasi? Nah, itu luar biasa banget, dampak besarnya itu ada. Dan ini sangat bahaya ya. Nah, next video akan saya buatkan dampak dari berhalusinasi tentang hal gaib. Nah, ini dampaknya yang fatal seperti apa sih Kang? Jadi ada beberapa dampak yang sangat fatal, dan jika kalian ingin tahu dampaknya seperti apa di video selanjutnya, monggo di subscribe, di like, dan ditekan tombol loncengnya. Dan untuk kalian yang ingin dibuatkan video seperti apa, tulis di kolom komentar ya. Jadi kalian misalnya kalian ingin konsultasi,
hal gaib, pengisian kodam, buka aura, didekatkan dengan jodohnya, ya didekatkan, tapi bukan dipertemukan. Misalnya kalian punya pasangan, lebih dekat lagi, atau dikunci bahasanya, insya Allah. Tapi urusan jodoh itu yang maha kuasa ya, kita hanya bisa berusaha dan ikhtiar ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada caranya, ada jalan keluarnya, dan ada solusinya seperti apa. Dan itu tergantung kalian ya mau berusaha atau tidak. Dan untuk kalian yang ingin konsultasi masalah jual tanah misalnya, atau jual rumah ingin cepat laku, ya silahkan tulis di inbox ya. Ini kalau mau konsultasi inbox ke ini Instagram ya. Kan kalau misalnya pengen di WA ya tulis di kolom komentar. Karena kalau saya bagi-bagi WA di sini ya takutnya ngeheng HP saya, karena HP saya HP yang ya bisa dikatakan zaman sekarang ini HP kentang ya. Dan untuk kalian, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ketidaksamaan. Ya, saya mohon maaf karena semua orang itu mempunyai versinya masing-masing. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Lintang Junior agar YouTube ini menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.